Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Pak Ponidi, Banyuwangi, tapi Banyuwangi Selatan, dekat pantai selatan, wilayah Pantai Sukamadi. Kalau jauh memang. Nah, jadi asli saya memang peternak dan petani, tapi peternak dan petani itu memang enggak tahu caranya bagaimana, sehingga saya melihat atau nonton YouTube-nya Pak Bayu itu kok tertarik gitu. Itu pun saya cuma melihat, jujur saja Pak Fer, ini saya enggak bisa main HP apa itu Android, itu enggak bisa, tapi hanya melihat gitu saja. Nah, akhirnya anak saya itu yang bisa. Pak, ada pelatihan di Banyuwangi. Itu pun sudah angkatan ketiga gitu. Nah, akhirnya didaftarkan oleh anak saya. Nah, sehingga kami bisa sampai di sini ketemu bapak-bapak semuanya. Nah, mungkin kalau berwisata saudara dan bapak-bapak ibu sekalian, kalau ke Banyuwangi mungkin ke Sukamadi itu kan ada wisata di sana, bisa mampir, dekat sekali itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Masuk wisatanya cuma satu, Pak. Jangan-jangan Bapak juga pernah ke sana? Monggo. Lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Suwito, saya Banyuwangi sini juga, cuman ya sama Pak Ponidi bagian selatan, cuman beda desa. Kalau Pak Ponidi dekat dengan Sukamadi, kalau saya dekat dengan Pulau Merah, sama-sama tempat wisata. Kalau saya asli petani, Pak. Ya, asli petani, meskipun ya tentang pertanian juga belum begitu bisa, makanya saya ikut ke sini, ikut pelatihan di sini, pengen memperdalam, pengen mengetahui banyak hal tentang pertanian, terutamanya organik. Karena tanah saya, lahan saya itu mungkin udah terlalu banyak residu kimia, jadi ditanamin itu susah sekali. Saya petani buah naga terus terang. Sampai sekarang ini, dulu buah naga ditanam nggak dikasih apa-apa, bisa tumbuh bagus, bisa subur, bisa buahnya besar-besar. Untuk sekarang tanpa pupuk kimia nggak bisa tumbuh, malah mati kalau dibiarin. Makanya saya pengen belajar organik untuk aplikasikan ke situ supaya tanahnya bisa seperti yang saya lihat di YouTube itu, untuk memperbaiki tanah itu supaya bisa unsur haranya itu kembali lagi. Itu aja dari saya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Dilanjut aja ya ke belakang satu meja gitu ya. Urut, monggo Ibu. Ke sebelah sini aja. Selamat pagi, salam damai sejahtera. Saya Bu Rini dari Samarinda, Kalimantan Timur. Ya. Meskipun saya orang Jawa. Ya, saya Surabaya. Saya ini pensiunan sebagai karyawan, tapi saya sudah mencoba untuk beternak ikan dan sayur-sayuran sedikit. Nah, untuk kedepannya saya mau banyak tanya tentang SOP-nya dalam beternak, baik itu untuk manusia, ternak maupun tanaman. Demikian, monggo.
Tepuk tangan. Tadi ternak manusia, Bu. Oh, nggih, baik. Monggo belakangnya. Oh iya. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu yang berbahagia hari ini. Saya Pak Rini, tapi panggilannya saya Warsito. Jadi saya suaminya Bu Rini. Saya juga saya juga pensiunan dari Samarinda. Sebetulnya saya juga karena pensiun tadi mencari sesuatu yang bisa menyehatkan badan karena sudah jadi korban kolesterol tinggi dan sebagainya. Biasanya kalau menanam di Samarinda itu tanahnya saya beli. Karena apa? Tanah di sana tidak bisa sesubur tanah di Jawa. Sehingga melihat YouTube-nya Pak Bayu tertarik, ya istri saya sudah mempraktekkan dan ternyata benar tanpa harus pakai pupuk kimia, tanah di sana diberi pupuk dari Pak Bayu itu langsung bisa memberikan hasil yang lebih bagus dibanding yang sebelumnya. Jadi dengan itulah kami tertarik untuk lebih mengembangkan itu sambil menyehatkan badan yang sudah terlanjur menjadi korban kimia tadi. Matur nuwun ngaten. Selamat siang. Banyak korban ya, Pak Rini. Kok jadi lucu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junaidi dari Sidoarjo. Saya pangsiunan, Pak. Sebelumnya saya juga bekerja sama dengan teman bertani. Ada dulu itu tomat, cabai. Dulu pernah sih organik juga. Untuk hasilnya bagus, tapi untuk jualnya ini pada saat panen harga jualnya turun drastis. Jadi ya nggak dipanen, wis dibiarkan untuk apa ongkos panennya aja itu sudah lebih. Kita harus mengeluarkan uang. Jadi nanti mungkin ada kiat-kiat khusus di belakang rumah istri saya ada tanah, sepetak tanah. Mungkin saya akan mencoba untuk berternak ayam atau ikan. Mungkin ada nanti kiat-kiat khusus sehingga bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu aja dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu. Monggo sampingnya, Pak. Oh, belakangnya, ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, saya Zia Julian, SP Sarjana Pertanian, asal dari Pulau Belitung. Ini lumayan jauh, balik transit. Sebagai perkenalan, alasan saya ke sini karena pada dasarnya saya ditugaskan dari Dinas Pendidikan. Jadi saya sarjana pertanian tapi sebagai guru kejuruan agrobisnis tanaman perkebunan di SMK Negeri 1 Simpang Renggiang. Adapun misi saya di sini ingin belajar lebih banyak bagaimana cara kami itu bisa mengelola lahan tidur. Kan kita tahu sendiri kalau Bangka Belitung itu, terutama Belitungnya itu terkenal dengan lahan tambang timah. Nah, jadi bagaimana saya itu ingin fokus. Tadi kan sudah dijelaskan tentang pupuk organik cair gitu. Bagaimana caranya kita bisa meremediasi atau memperbaiki kondisi lahan pasca tambang. Jadi sebagai gambaran, kalau biasanya itu kalau di penduduk di Belitung itu, kalau dia selesai nambang, biasanya itu lahan itu udah dibiarin aja gitu. Nggak ada mau direklamasi atau segala macam. Kalaupun direklamasi itu biasanya butuh dana yang lumayan besar, Pak, itu. Sebagai gambaran, untuk lahannya itu dia istilahnya kalau di Belitung itu namanya tiling. Jadi lahannya itu kayak padang pasir gitu. Nah, jadi kalau misalnya waktu musim hujan dia udah banjir. Tapi kalau misalnya musim kemarau kering gitu, kering.
Jadi mau ditanamin apapun itu susah. Jadi kalau mau latihan manasik haji itu bagus Ustaz. Karena suhunya itu bisa tembus sampai 40 lebih. Jadi kalau mau berjemur tuh cepat glowing. Coklat maksud. Berapa jam. Jadi mungkin itu saja. Saya itu berharapnya di sini minta tolong bagi narasumber kalau berkenan untuk memberikan ilmunya lah kepada kami. Bagaimana caranya itu bisa merombak tanah tadi yang awalnya tuh tidak ada nilai ekonomis lagi, bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Nah, yang nantinya bisa saya salurkan lagi ilmunya ke murid-murid saya. Mungkin itu saja Pak. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pertama nih. Yang sarjana pertanian. Sarjana pertanian tapi bukan petani ya Mas ya? Guru. Harusnya sarjana petani itu setelah lulus jadi petani. Oh gitu. Monggo. Belakangnya. Harusnya jadi pemateri di sini ya. Saya jadi malu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya nama Lutfi Daniswara. Saya satu lokasi dengan Pak Zia tadi. Saya dari Belitung Timur ya tepatnya. Kemudian saya ditugaskan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk hadir di Banyuwangi ini dalam rangka untuk mencari ilmu lah istilahnya seperti itu. Ya, asli saya sebenarnya saya dari Jawa juga. Saya dari Klaten, Jawa Tengah, cuman tugasnya di Belitung Timur begitu. Nah, adapun untuk motivasi saya ke sini adalah yang pasti saya sama dengan Pak Zia tadi, saya juga ngajar di sekolah pertanian, ya, yang mana di sana itu kondisinya memang tanahnya itu sudah kritis ya, artinya setelah ditambang begitu memang seperti pasir ya, padang pasir yang mana memang unsur haranya itu kurang sehingga perlu adanya semacam perbaikan lah. Makanya ketika nanti kita belajar di sini harapan saya ya dapat memperbaiki tanah itu sehingga produktif lagi dan nantinya anak-anak kami juga bisa mengembangkan tanah yang semula tidak ada harganya ya, barangkali kalau sudah seperti itu kan mau diapakan lagi gitu kan, sehingga kalau ada unsur hara yang bisa diperbaiki di situ, tanah menjadi baik, produktivitasnya baik, sehingga nanti anak-anak kami di Belitung Timur itu juga bisa maksimal begitu. Ya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya monggo. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ditunjuk sebagai ketua rombongan, sebenarnya bukan nggih, ketuanya. Dan saya perkenalkan, kami berenam dari Kabupaten Magetan, tepatnya di Sambaluk, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kami beranggota 6. Sangat antusias kami dari desa, kepala desa, BPD, ketua BPD, ada perwakilan dari Karang Taruna dan ada kelompok tani. Dan saya sendiri dari ketua PKK. Antusias sekali belajar di sini karena apa? Pengalaman di desa kami, khususnya Kabupaten Magetan itu pupuk sangat langka sekarang itu. Jadi kami sangat berantusias untuk belajar mengenai khususnya pupuk-pupuk organik ataupun cair ya, yang berasal dari sampah atau mungkin organik-organik yang sudah tidak terpakai. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Ninu, yang saya wakili Pak Jerman Abdul Aziz Basri,
Yang kedua dari Pak Rohmat dari RT. Pak Rohmat mana Pak Rohmat? Ya, Pak Rohmat. Yang ketiga dari BPD Pak Wahyudi. Yang keempat dari kelompok tani Pak Rosidi. Yang kelima dari Karang Taruna Ahmad Fauzi Basri. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sebenarnya peraturannya nggak boleh diwakili ini. Harus maju. Bukan menyikat waktu. Kalau misalnya 6 orang bisa maju bersama. Memang dari awal pelatihan ya kayak gini, Bu. Ya. Jadi jangan komplain. Dilarang. Karena kayaknya enggak gimana ya, enggak perkenalan ya gimana gitu. Gitu. Maju bareng. Enggak apa-apa. Di sini juga kita itu melatih kesabaran. Karena ilmu itu bisa diterima kalau sedikit demi sedikit, bertahap, step by step. Kalau sekali langsung biur, gak bisa masuk. Sabar, ditunggu nanti ada sessionnya sendiri, sesuai di random. Oke? Lanjut lagi, monggo Bapak. Baik, terima kasih Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Jadi perkenalkan, nama saya Komang Widiade. Jadi saya dipanggil Pak Mangku karena seorang pemangku juga. Nah, saya seorang aktivis bencana. Jadi sudah malang melintang untuk menangani bencana di daerah-daerah, termasuk di luar pulau ya, dari Sumatera sampai ya Lombok kemarin. Dari sini saya dapat pengalaman karena dulu seorang pimpinan kami, pucuk pimpinan tertinggi adalah Pak Doni Monardo. Jadi saya ingat sekali dimotivasi di sana adalah jargon beliau adalah jaga alam, alam jaga kita. Itu yang pertama. Nah, terus program kami yang di BPBD di kebencanaan adalah pasca bencana. Pernah kami ketika pasca bencana itu adalah sebuah proses di mana masyarakat itu mengalami dia itu mengalami trauma, sudah itu lahan yang mereka miliki itu sudah hancur dan sebagainya. Nah, ini harus kita pulihkan, perekonomian harus dipulihkan. Nah, khususnya untuk pertanian. Ini prosesnya panjang sekali. Nah, kami pernah mendapatkan pendamping dan sebagainya, itu malahan dari pusat dan sebagainya itu sudah diterima oleh masyarakat gitu. Jadi karena mereka lebih pintar pertanian, Pak. Nah, seperti itu. Mungkin harus yang metode yang lain, mudah-mudahan di sini dapat ilmunya. Nah, itu kepentingannya, kebutuhannya untuk masyarakat. Dan saya sendiri juga aktif di desa, jadi sekretaris BPD juga, Pak. Ini luar biasa satu komponen desa itu bisa seperti ini. Mudah-mudahan besok saya bisa mengikuti jejak teman-teman tadi ya. Jadi satu desa lengkap semua ada. Nah, ini sangat bisa memberikan kontribusi ke masyarakat secara menyeluruh. Nah, untuk pribadi saya ke depan, konsep saya karena saya seorang aktivis, tentunya tidak ada usaha yang dipegang, tidak ada duit yang harus saya wariskan kepada generasi saya. Nah, yang pertama adalah mudah-mudahan dari materi yang saya terima di sini nanti menjadi sebuah catatan penting dan ini akan saya lakukan. Inilah akan menjadi warisan kepada anak cucu saya ke depan. Karena ada lahan warisan, ya pasti itu harus menjadi warisan nanti ke depan. Nah, itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan luar biasa. Saya sebenarnya baru sebulan, Pak. Tetapi Pak Bayu kemarin itu ekstrem sekali dia bicara tentang pertanian Indonesia tuh harus seperti ini. Nah, itu yang menggugah karena seorang aktivis tergugah. Sehingga saya harus dari Bali, kebetulan saya Balinya adalah Bali Bangli, Kintemani kalau dikenal. Saya bawa sepeda motor dengan adik saya ke sini. Nah, tujuannya apa? Karena saya ingin biar di perjalanan itu nyaman. Itu yang pertama, saya tidak ingin macet dan sebagainya, saya menikmati perjalanan. Jadi melihat lahan pertanian yang benar. Dari tandus seperti ini kondisinya di sini ternyata yang di pikiran saya tuh ternyata kita di Bali memakai janur ya, Pak ya. Oh, ternyata dari sini. Itu bongkar muat tiap pagi, tiap jam 3 saya lihat tuh. Mungkin dari sini ya, janur itu ya. Kelapa dan sebagainya. Wah, luar biasa.
Jadi ini yang sudah ada apa namanya sharing untuk hasil pertanian luar biasa. Nah jadi saya harus mencari ilmu ke sini juga ya. Jadi pertanian saya cari teman saudara kita di sini bawa janur ke Bali. Ya, nyambung. Terima kasih untuk kita semua segitu. Selanjutnya kalau misalnya kelompok 5 orang boleh maju bareng gitu. Boleh maju bareng, boleh. Boleh sekali. Jadi kan dari perkenalan ini kita juga bisa tahu apa tujuan panjenengan ke sini. Soalnya didengarkan Pak Bayu di luar juga. Monggo selanjutnya. Monggo. Oh sudah tadi ya, nggak apa-apa. Yang mau aja. Enggak. Tadi Ibu katanya suaminya tadi yang maju Pak. Jadi saya diminta untuk mendahului beliau. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Marwiyah. Jauh-jauh dari Belitung membawa 2 teman-teman hebat dari SMK. Jadi kebetulan info ini saya dapat dari adik saya Pak. Jadi dibilangnya Mbak itu ada pelatihan pertanian, mau ikut enggak? Tadinya mau bareng sama adik sebenarnya berangkat, tapi kepikiran kenapa tidak saya bawa sekolah saya yang memang punya tugas berat. Kami kebetulan saya kasih SMK di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, punya kewajiban yang sangat berat di pundak saya karena kami SMK ini wajib mencetak anak-anak yang mampu bekerja. Sementara lahan tidak menjanjikan, eks tambang, timahnya sudah habis diangkut dari zaman penjajahan Belanda. Kami cuma dapat warisan tanah pasirnya saja, yang tidak ada nilai ekonominya tadi sudah disampaikan. Jadi tugas berat banget di pundak saya bagaimana kami sebagai daerah pariwisata juga mampu menciptakan ekosistem pertanian yang baik di sana. Karena kalau wisatawan kan datangnya nggak cuma lihat pantai yang indah, terus perutnya juga harus diisi. Sementara diisi dengan yang tidak sehat tadi Pak. Semuanya instan, itu yang harus kita coba pelan-pelan kita perbaiki sistemnya. Kemudian saya juga punya pulau kecil, namanya Pulau Mendanau. Itu ikannya sudah dipesen sama tengkulak Pak. Jadi nelayan-nelayan saya di sana nggak punya uang. Sehingga panen kerapu yang 10 bulan, 11 bulan sekali itu sisanya tinggal sedikit dan itu ditunda 6 bulan ke depan juga baru dibayar. Jadi hitung-hitung habis duitnya. Padahal kerapu cantik itu 100.000 lebih per kilo. Ekspor Hong Kong Pak. Jadi tugas berat itu mudah-mudahan bisa meringankan sedikit dengan hadirnya kami di sini, mendapatkan tambahan penyegaran ilmu sehingga nanti kami bisa mewujudkan sekolah pencetak wirausaha. Jadi alumni SMK kami nanti mampu mengembangkan potensi wilayahnya yang tadinya lautan pasir menjadi kawasan yang hijau, yang asri dengan hadirnya kami di sini. Ini mungkin langkah awal. Kalau ini insya Allah nanti dianggap berhasil karena 2 sekolah kami ini juga sebagai sekolah berdasi, berdaya saing, berinovasi Pak. Jadi mereka wajib melakukan inovasi nanti sepulang dari sini dengan ilmu yang dari sini sehingga kami mungkin nanti akan mengirimkan sekolah-sekolah lain untuk tindak lanjut dari ini. Ini baru langkah awal, mudah-mudahan langkah awalnya niatnya baik, bismillah nawaitunya baik, nanti dimudahkan segala sesuatunya di sini. Dimohon diterima menjadi bagian keluarga besar dari tim ini. Nanti kita akan lanjut sharing ya Pak, enggak hanya habis di sesi 2 hari di sini. Tukar ilmu, tukar informasi sangat kami butuhkan, terutama mungkin nanti kita bisa saling tukar informasi pariwisata yang ada di daerah masing-masing sehingga membangun ekonomi kemasyarakatan itu kita mulai dari bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut belakangnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Memperkenalkan diri, nama M. Nazir Siregar. Kalau Mbah Bams tadi istrinya dari Pematang Siantar, dari saya dari Rantau Perapat Pak lahirnya. Ya,
kegiatan sehari-hari mengelola salah satu lembaga keuangan non-bank. Tapi di sisi yang lain 3 tahun yang lalu kami berusaha membudidaya namanya mikroalga spirulina di Semarang. Sudah 3 tahun dan skalanya itu adalah food grade ya. Spirulina ini adalah salah satu mikroalga yang bisa membantu juga sebenarnya adalah dari sisi pertanian, peternakan maupun dari pembenahan tanah. Tujuan saya hadir di sini adalah yang pertama karena memang untuk belajar Pak, belajar banyak dari Bapak Ibu semuanya maupun dari pemateri ini nanti, sehingga nanti mungkin bisa kami aplikasikan karena saya tugasnya di Jawa Tengah, kami akan seoptimal mungkin bisa memberikan ilmu yang kami dapat untuk kami sharing, kami kembangkan lagi dan banyak berguru kepada Bapak Ibu semua. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, disambut dengan mati lampu. Gak apa-apa, tetap lanjut pokoknya. Monggo dari depan penjenengan. Ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Iputu Pertamayasa dari Bali, ya tepatnya di Kabupaten Badung. Ya, saya kesini ya melihat dari konten-konten YouTube-nya Pak Bayu itu terasa pengen belajar lebih jauh tentang organik. Sementara itu pekerjaan Tiang sebagai guru, tapi di selang waktu setelah sudah 3 tahun Tiang mendalami pertanian, banyak juga dari YouTube organik yang saya terapkan. Cuman kayaknya dampaknya belum begitu kelihatan seperti ini, kayak nyata seperti itu, lambat sekali. Sementara saya itu dari petani-petani tetangga-tetangga yang lain mencemooh gitu, organik itu nggak mahal, bagus seperti itu, bilang seperti itu. Tapi saya punya keyakinan bahwa satu saat saya pasti bisa mengembangkan organik itu. Selain itu, di daerah Tiang, saya juga dari Bali, itu saya juga pengen pembibitan yang namanya bunga gumitir. Ya, yang saya tahu bunga gumitir itu sekarang import bibitnya, bijinya itu ya. Sementara Bali itu bunga itu kebutuhan sehari-hari ya, sebagai ya sesajen atau kayak gitu. Sementara bunga gumitir yang asli Bali yang dulu-dulu tumbuh itu sudah sekarang punah. Ya, artinya saya pengen belajar kemarin yang lihat di YouTube ada gimana sih pembenihan yang benar sehingga bisa menghasilkan kualitas yang bagus biar setara dengan gumitir yang import tersebut. Seperti itu yang saya mohon bimbingannya dan terima kasih. Ya. Untuk Bali, monggo. Berikutnya belakang Ibu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Irawan, panggilannya Irawan. Saya dari Jember, tepatnya di Kecamatan Wuluan, Jember Selatan. Terus saya sedikit cerita, mungkin ada lucu dan seriusnya ini. Saya basicnya itu sarjana keperawatan.
Lalu saya sempat berternak ayam ras petelur. Kapasitas 700-an lah itu di belakang rumah. Itu juga gelempang. Kenapa ini satu tanda. Kenapa harga telur gak ada yang 20.000 sekarang? Soalnya separuh hilang di Indonesia sudah itu gara-garanya. Gara-gara harga pakan tinggi, lalu telurnya murah. Itu harganya, masalahnya itu. Terus saya lanjut di peternakan sapi, khususnya breeding. Itu kena baru-baru mulai kena PMK 20 hilang, 20 ekor sapi. Itu. Terus sekarang ini domba, ini nggak tahu ini. Ini mencari jati diri ini sebenarnya. Mungkin ini titik terangnya di sini saya. Ini dalam amin. Semoga kita sama-sama sukses dari sini ya. Amin. Ya, itu. Ya. Ini di domba saya. Ini di domba. Ini saya kan ngarit. Sambil ngarit, belum di pertanian ini saya. Sambil ngarit terus lewat, terus ada bukan teman sih, ya seumuran. Diginikan. Masa sarjana ngarit nih. Milenial ngarit nih. Saya panas hati, Pak. Terus lihat YouTube-nya Mbah Bams itu. Ada pakan simpan itu. Saya langsung buat. Saya kan punya itu rumput budidaya itu seberapa hektar, itu langsung saya babat, itu sekarang ada di rumah masih, belum saya canda. Itu mau ngambil ilmunya dari sini dulu ya. Cara buatnya yang pasti kan kalau di YouTube itu katanya orang itu kulitnya aja, dalamnya nggak ada, masih nggak diberitahu, makanya putus-putus kayaknya kayak layaknya di Mbak Bam, terus di Pak Bayu juga itu nggak ada yang terputus ya, mungkin itu suruh ikut pelatihan itu. Makanya saya bilang-bilang ini kesini pribadi, saya kesini itu. Ya sekian dari saya, cukup itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bukan putus-putus biar kesini, Mas. Saya jadi malu. Monggo belakangnya. Gak apa-apa ya? Gimana? Oh, perwakilan ya. Monggo yang belum belakangnya, yang mau maju. Sudah. Oh, berarti dari depan sini aja. Monggo, Pak. Aturannya berubah tadi mah. Kalau saya sudah ada kakak saya sebenarnya. Pas jalan aturan diubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Saya dari Bali, adiknya Pak Mangku, Pak. Tapi bukan mangku. Saya tidak petani, Pak. Tidak penggarap, tidak punya lahan. Jadi datangnya ke sini berarti bukan siapa-siapa. Berharap nanti pulang dari sini menjadi siapa gitu, Pak. Karena bagaimana ya, di Bali, saya dari Bali, seperti saudara saya sampaikan, banyak kebutuhan sebenarnya ya, kebutuhan dari bunga, buah, daun, umbi, sampai ke akar-akarnya kita perlu sebenarnya gitu di Bali. Nah sekarang kebetulan masih ada tetangga kita, saudara kita yang di barat masih bisa mensuplai. Dari janur, busung ya, selepan, kelapa kecil, semuanya dari Banyuwangi, Mas. Jadi kami di Bali tinggal ngayabang aja gini, Pak Mangku tugasnya gini. Bahannya dari sini semua gitu. Kita tidak berharap, artinya kan itu membangkitkan ekonomi juga. Saudara kita jadi mampu gitu kan. Tetapi paling tidak kita di Bali punyalah
bahan-bahan itu masih orisinil, dan yang terpenting karena Bali sudah basicnya adalah pariwisata, tapi pariwisata yang sehat. Ngerti Pak nggih? Kebagian besar dari kita, mungkin Pak penebel aja yang punya lahan linggah. Kalau kami yang ya itu hanya kamar tidur saja, Mas. Kamar tidur saja. Jadi ya apakah kita layak nanti disebut petani, kita tidak tahu gitu. Tapi berusaha mau jadi petani. Karena saya ingat ada salah satu naskah yang saya temukan di Museum Lontar gitu ya. Itu namanya Darmo Pamaculan kalau tidak salah. Naskahnya punya, tanahnya tidak punya gitu. Okay. Mudah-mudahan dari sini kita bisa dapat solusinya lah. Okay. Bisa membuat Bali lebih cantik lagi. Amin dikeng ya. Matur suksema. Om Santi, Santi, Santi Om. Monggo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Nama saya Abdul Kholik dari Gresik. Di sini saya bertiga dengan Bapak Kepala Desa. Jadi saya dikawal dua kepala desa. Ya. Jadi ini Bapak desa saya, yang ini tangga desa. Ya. Karena antusias Pak melihat YouTube-nya Pak Bayu. Ya, sebenarnya kami ya nggak perlu datang ke sini ya, karena Gresik itu terkenal dengan pabrik pupuk terbesar. Ya, jadi kita nggak perlu sebetulnya. Ya, jadi katakan kalau kebutuhan pupuk kita akan terpenuhi di wilayah sendiri. Tapi kita sering sharing sama petugas Petro itu, ya sering datang ke desa kami, kemudian uji tanah. Ternyata tanah di desa kami itu sudah nggak layak ditanami karena terlalu banyak bahan kimia. Itu Pak. Terus saya tanya solusinya apa? Yaitu kita harus pakai organik. Lah, organik itu nggak bisa instan. Jadi 2-3 tahun baru bisa pulih. Nah, kemudian kita dikasih kabar sama Pak Kepala Desa, di Pak Bayu ini, Pak Bayu, saya buka ya, dan kok, ini kok ada yang begini modelnya, bagus sekali. Nah, Pak Lurah mengajak saya di sini. Jadi mudah-mudahan dari sini nanti saya dapat ilmu yang memang betul-betul diharapkan di wilayah kami. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tambahi. Jadi mungkin juga kita. Oh, perkenalkan ya. Nah, nama saya Supriyanto. Jadi Kepala Desa Kedunganyar, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik. Sebenarnya rumah saya itu dekat dengan rumahnya Pak Bayu yang di Mojokerto, di Dawar Belandong. Kalau ke Dawar Belandong itu mungkin cuma 20 menit nyampe ke sana. Jadi wilayah kita itu berbatasan dengan Mojokerto dan Sidoarjo, paling pojok sendiri. Jadi dikatakan tadi bahwa di Gresik itu pabriknya pupuk di situ. Cuma warga Gresik juga teriak-teriak kekurangan pupuk. Kan dilema ini. Masalahnya pupuk distribusi itu tergantung dari pusat, bukan dari daerah. Jadi motivasi kita ke sini bagaimana juga kita bisa mandiri pupuk, tidak tergantung dari pupuk pabrikan yang ada meskipun pabriknya di tempat kita. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beda desa dengan Pak Supriyanto. Nama saya Muhammad Syahidin dari Desa Sumberwaru, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik. Di desa saya juga seperti itu, Pak. Untuk sekarang ini saya bertaruh dengan warga. Itu.
apa itu tentang pembuatan pupuk organik. Sekarang kan musim tanam padi. Nah, kita pakai pupuk organik. Nanti kalau hasil panennya itu kurang dari pupuk kimia, kita akan ganti kerugiannya seperti itu. Uji coba ini, karena banyak warga yang membuat pupuk kimia sekarang ini seperti itulah. Saya suruh pindah untuk pupuk organik, banyak yang tidak mau. Pupuk organik pun dengan apa itu sekarang kita pakai tanaman yang apa itu untuk memindahkan hama biar tidak ke padi tersebut. Nah, itu kita kerjasama dengan Dinas Pertanian yang ada di kantornya itu bertepatan dengan di desa saya. Jadi kita untuk hari ini mulai tanam, Pak. Tanam padinya juga tanam bunga-bunga yang untuk memindahkan hama itu. Jadi tidak pakai obat hama juga, harus dengan organik. Makanya saya kemarin ini dadakan saya diajak, ayo ikut. Oh ya, langsung. Ya maaf, saya baru daftar tadi pagi. Kok jadinya pemaksaan ya, bukan itu. Insya Allah nanti kedepannya saya juga bukan petani, ya, bukan peternak, tapi di desa saya itu sudah ternak lebah, ternak lele, ternak mentok. Karena apa? Dengan adanya sampah-sampah itu yang ada, kita manfaatkan untuk pakan ternak tersebut seperti itu. Makanya ini saya ingin mendalami pupuk organiknya itu nanti campurannya itu seperti apa. Nah, kemarin juga kita sama Pak Supriyanto ini juga belajar untuk magot, ya seperti itu. Nah, itu saja tambahan dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bapak sudah diwakilkan atau belum tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman dari Lamongan, Babat. Saya pensiunan kuliner. Kuliner, Pak. Kalau pedagang kan banyak, kuliner kan makanan. Saya mau bertani, tani milenial yang lagi viral-viral itu. Tapi kayaknya masih sulit kan? Gampang-gampang sulit, belum ada ilmu, jadi mau menimba ilmu ke sini biar bisa dipraktekkan di desa dan memberi contoh warga sekitar, karena petani biasanya kan mengeluh pupuk terus menerus gitu. Kayak debat capres kan pupuk yang didiskusikan lah. Barangkali di sini menyerap ilmu, bisa menyerap ilmu, ntar dikembangkan di desa, berguna buat masyarakat sekitar. Pengennya ya seperti Ibu sama Bapak udah ada perwakilan dari desa, biar desa saya juga bisa maju seperti Bapak Ibu gitu. Ya udah, makasih kalau gitu. Sorry, udah maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah. Selanjutnya monggo Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dari saya dulu, saya kenalkan, nama saya Bambang Wagiman. Bambang Wagiman, saya berasal dari Jember, Kecamatan Patrang. Terus terang saya bukan petani, tapi sehari-hari saya bekerja di Universitas Jember sebagai tenaga kependidikan atau administrasi lah di situ. Terus memang hobi tanam-tanam.
tapi nggak punya ilmu. Kesini tujuannya adalah mencari ilmu untuk menambah pengetahuan, untuk kami aplikasikan karena saya sudah sebagai calon pensiunan. Insya Allah 1 Agustus sudah berhenti sebagai pegawai negeri. Jadi ingin membuat kesibukan. Terus saya senang sekali dengan konsep organik karena saya termasuk salah satu korban kimia. Pertama pernah saya punya penyakit mah akut dan bahkan saya sudah sesak napas seperti sudah mau meninggal. Berobat di rumah sakit 4 hari pulang, jadi nggak sembuh. Terus penyakit itu bertahan dan alhamdulillah meskipun sudah ditangani dokter spesialis penyakit dalam yang obatnya mahal-mahal, ternyata yang menyembuhkan saya melalui ya Allah juga melalui herbal, yaitu tepung kanji. Ternyata memang dari alam. Memang back to nature itu udah waktunya. Kalau pupuk sebetulnya kalau petani kita semua masyarakat petani Indonesia kembali ke organik, kita tidak akan ada ketergantungan kimia. Masalahnya untuk bikin pupuk organik itu, contoh di tempat saya saya selaku ketua RW masih banyak yang belum paham bagaimana membuat pupuk organik. Maka ilmu ini nanti akan kami tularkan ke warga saya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya berdua, ini masih di lingkungan Jember juga, sekitar kampus. Beliau dari UNED, kami berdua dari Politeknik Negeri Jember. Profesinya adalah dosen, Pak. Loh, kenapa dosen masih nyari-nyari ke sini? Masalahnya situ. Jadi kalau dosen itu dapat dikatakan praktek-prakteknya itu masih terbatas ya Pak ya, karena memang fasilitas juga tidak terlalu memadai. Akhirnya ya kami ingin mencoba bagaimana dengan kondisi yang ada itu nanti bisa ya mengaktualisasikan praktek yang lebih bagus lagi. Meskipun fasilitasnya kurang bagus. Intinya ke sini mencari inspirasi, Pak. Termasuk di Tridharma itu ada pengabdian masyarakat. Nah, saya menganggap bahwa di sini itu akan ketemu dengan masyarakat yang lebih heterogen. Jadi saya yakin akan mendapatkan inspirasi yang banyak dari pertemuan 2 hari ini mengenai pertanian terpadu. Soal teorinya saya sudah banyak tahu, Pak. Cuma prakteknya saya merasa masih kurang. Apalagi 1 meter persegi pun saya tidak punya lahan pertanian, Pak. Itu parahnya ya, Pak. Saya kira itu dari kami Politeknik Negeri Jember. Monggo barangkali nanti ada putra-putrinya yang ingin kuliah di Politeknik Negeri Jember, silahkan. Masuk gratis, keluar bayar. Enggak. Cukup sekian, mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan. Oh, nama Sugiarto, Pak. Dan beliau ini masih muda banget ini. Nama Reva Virgianto. Saya hampir pensiun, Pak. Ini masih lama sekali. Jadi untuk kalau nanti mendapat inspirasi pengabdian, ini akan memanfaatkan dalam jangka waktu yang lama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas keperawatannya dari mana? Oh, tak pikir dari. Kebetulan saya di Fakultas Keperawatan.
Mohon maaf Pak, nanti bisa jadi dosennya di grup ya Pak. Kan ilmunya sudah ada, tinggal inspirasi. Enak kan gini kita jadi tahu kan gitu, perlunya perkenalan gitu. Nanti tanyanya ke Pak dosen ya. Monggo lanjut. Oh sini dari depan aja, monggo. Oh bareng-bareng boleh. Bawa 3 bidadari. Ini korban YouTube semua ini. Ya. Selamat pagi semuanya. Nama saya Merta, ya. Saya kami dari Bali, ya. Ini kebetulan satu rombongan. Saya awalnya korbannya, kemudian saya tularkan mereka jadi korban saya semua, korban YouTube. Ya, saya di Bali dari keluarga petani ya. Waktu di kampung, saya dari Bali Timur, semuanya petani keluarga saya. Tapi saya sendiri tidak petani karena dari kecil sudah merantau ke Denpasar ya. Tapi di dalam hati emang tertarik sekali jadi petani ya. Kemudian pernah dipraktekkan pada saat COVID kemarin, pas libur 3 bulan saya coba bertanam sayur, ternyata asik gitu loh. Sekarang karena sibuk sekali jadi tidak sempat lagi bertani. Nanam sayur tidak sempat, sekarang ingin kesini menimba ilmu, ingin nanti ketika pensiun ingin menerapkan apa yang saya dapatkan di sini ya. Sebetulnya sih saya bukan pegawai negeri, jadi tidak akan pensiun setelah tidak begitu aktif di masyarakat ya. Karena saya pekerjaan sehari-hari adalah penggiat kesehatan ya. Saya guru olahraga ya. Jadi mengajak orang menjadi sehat ya. Akan berbeda dengan mungkin dokter, perawat, kemudian herbalis mungkin ya. Herbalis masih mirip dengan profesi saya. Kalau dokter dengan perawat mungkin agak sedikit bertentangan ya. Kalau dokter sama perawat kalau orang sakit datang. Nah kalau profesi saya kalau orang sehat, semakin banyak orang sehat, semakin banyak yang datang ke saya. Karena ingin berolahraga untuk menjaga kesehatannya seperti itu. Baik, jadi itu sebetulnya tujuan saya datang ke sini untuk mendapatkan ilmu itu karena saya pelajari dari beberapa YouTube-nya Pak Bayu ya. Beliau menerapkan suatu sistem yang holistik ya. Holistik itu artinya menyeluruh. Ya, menyeluruh mulai dari yang paling dasar yaitu makanan. Kemudian makanan ketika makanan sudah terpenuhi dengan bagus, menjadi fisiknya bagus, ketika masih ada masalah Pak Bayu siapkan juga dengan herbalnya. Jadi itu yang saya nilai beliau menerapkan sistem yang holistik secara menyeluruh sekali ya. Sementara terapi-terapi holistik yang saya kenal sampai saat ini adalah mereka bicara makanan ya, tetapi makanan yang sudah ada. Proses untuk membuat makanan itu mereka tidak bicarakan ya. Nutrisi yang harus diperlukan oleh tubuh manusia untuk sehat, untuk terapi kesehatan, mental, fisik, sampai spiritualnya mereka bisa sampaikan itu, tapi membuatnya sebagaimana. Nah sementara Pak Bayu bisa saya lihat di YouTube-nya mengarah ke situ. Jadi itu yang memberikan saya inspirasi untuk bergabung ke grup ini dan membawa 3 korban seperti itu ya. Baik, terima kasih ya. Nama saya Madia Damansari dari Bali. Ini suami saya. Terima kasih. Saya Ana dari Jawa sebenarnya, tapi merantau ke Bali. Saya dipaksa bos ini sebenarnya. Jadi korbannya Pak Mano ditularkan nih ke bos saya. Jadi saya dipaksa karena saya staff gardening sebenarnya. Karena bos saya ini suka banget gardening dan kita belum tahu ilmunya. Jadi kita berniat belajar banyak di sini. Terima kasih. Nama saya Rosita. Saya memang seneng tanaman dan sekarang sebenarnya saya dulu ngurus toko ya. Sekarang sudah digantikan anak.
saya jadinya jual tanaman hias. Saya sendiri kepingin punya kebun sayur, terutama untuk keluarga sendiri, biar sayur yang sehat, biar keluarga jadi sehat gitu. Jadi itu tujuannya, jadi saya belajar ke sini. Saya lihat juga bisa dengan polybag. Saya juga tidak punya lahan, hanya punya tempat di atas garasi. Mau ditanamin sayur dengan polybag gitu. Itu saja, makasih. Monggo berdua. Saya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Kris dari Kaluk KTP Probolinggo nggih. Kemudian sekarang insya Allah menetap di Blitar nggih, tepatnya di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Kemudian motivasi saya ikut ke sini, saya adalah sebagai ibu rumah tangga yang dulu pernah bekerja di pabrik kertas leces nggih, yang sekarang sudah menjadi rata menjadi tanah ya. Jadi korban PHK pabrik. Motivasi saya ke sini adalah untuk mensupport suami nggih, yang dulu pernah bekerja di PLTU Python selama 23 tahun dan sekarang sudah kembali ke laptop nggih, ke desa. Makanya beliau sudah mau ini sekarang menjadi pelaku ya, pelaku tani, pelaku ternak dan juga ngarit gitu ya. Tadi ada yang mas-mas yang ngarit, beliau juga begitu, dan ini salah satu motivasi saya untuk ikut agar beliau ini ya akan saya support gitu ya, akan saya beri semangat. Kalau lihat apa YouTube-nya Pak Bayu itu sampai ketiduran gitu ya, sampai malam-malam. Sampai kadang saya yang matikan HP-nya. Nah itu sebagai istri mungkin akan ini ya, sebagai pelengkap ya, apa yang kurang nanti dari SOP yang sudah diberikan, mungkin saya bisa menambahkan dan juga menambah semangat-semangat untuk suami. Mungkin itu saja dari saya. Monggo. Iya sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan saya nama Husain Saimin. Memang kalau KTP di Probolinggo Pak Bu. Kebetulan saya juga pernah bertani di sana sambil bekerja. Alhamdulillah juga seperti Mas tadi, ketatap-tatap belum berhasil sampai hari ini. Saya punya sedikit lahan di daerah Bromo dan saya melihat orang-orang bertani di Bromo itu saya nggak sehati. Karena saya punya gini Mbak, di sana itu saya punya lahan 1 hektar 1/4 ya. Tak tanami apokat. Pertama tanam 200, mati 100. Sukses. Setelah itu akhir 2019 awal, jadi sudah hampir 5 tahun sampai hari ini, dan saya tinggal karena saya mencari orang kepercayaan juga sulit. Kemudian saya melihat cara bertaninya dengan saya orang-orang di Blitar itu beda, dan lahannya rusak karena kemiringannya cukup terjal sampai ada 60, ketinggian 1400 sampai 1500 dpl. Jadi saya tanami alpukat itu ternyata, ya saya cuma lihat di situ ada alpukat itu yang bagus. Dia berbuah nggak pernah berhenti. Jadi ada yang berbunga, satu pohon yang berbunga, kemudian ada yang masih pentil, ada yang sudah panen. Itu terus. Akhirnya saya terinspirasi itu, tapi saya nanam dengan jenis yang lain. Mulai aligator, kemudian ada Markus, kemudian ada, tetapi nggak bisa hidup. Saya buktikan pada saat ada satu tertinggal polipik yang di atas, saya bawa pulang ke leces di bawah kan. Hidup, saya bawa ke atas lagi, mati kan? Mati, saya tanam malah mati. Jadi di bawah itu bagus, sana mati. Dan itu bisa mulai beradaptasi sekitar 1 sampai 2 tahun, baru mulai tumbuh. Nah itu suatu pengalaman yang mungkin menarik, karena ya ilmunya belum ada.
Itu yang pertama. Yang kedua juga di sana yang paling dominan adalah sayur. Itu mulai kentang, kemudian ada wortel dan juga kubis. Dan itu saya lihat keluhan, berangkat seperti Pak Bayu juga, keluhan masyarakat seperti itu. Pertama dari pupuk, kemudian yang kedua pada saat panen harga jualnya yang begitu tragis. Sama juga saya waktu ke Blitar hari ini. Saya sini sebenarnya kepepet Pak, kepepet. Karena saya lihat di depan itu ada, kalau di dalam Islam itu ada istilah, kalau perang itu ada namanya ghanimah. Tapi saya begitu depan, ghanimah tinggi tapi amunisi habis. Kalau perang saya cuma punya bedil, tapi amunisinya nggak ada. Saya kepepet saya ke sini. Yaitu saya kebetulan hari ini nanam durian nggak banyak, sekitar 50 pohon, itu ngerawatnya sudah pontang-panting. Dan itu sudah tahun keempat hampir kelima, tidak mau berbuah Pak, tidak mau berbuah. Pohon sudah besar-besar. Nah itu makanya dari sini kalau peternakan tadi sama dengan Mas. Saya kemarin main sapi cuma sedikit. Pertama kena PMK, tapi saya masih bisa bertahan. Kemudian waktu harga jual selalu waktu jual jatuh. Kalau gemuk insya Allah kami nggak begitu mengalami kesulitan. Cuma pada saat harga jual 1 kilo tembus cuma 45, sudah kerja bakti plus minus, enggak plus minus. Dan itu ternyata kena permainan sistem. Karena begitu saat panen ada bilang, Pak ini jagal ngeluh kepada pemerintah katanya sapi kurang. Akhirnya mendatangkan impor dan Santori, yang di Probolinggo terbesar Santori Pak. Kalau Santori sudah mengeluarkan sapi, hancur sudah. Walaupun di tingkat konsumen tetap 130, tapi dia bisa menjual dengan harga 45 sampai di tempat penjagalan. Sampai saya protes pada yang pedagangnya, sudah gini aja Pak, sampai tak ajari cara potong dijagal, nanti biaya sekian-sekian saya potong sendiri. Kalau sampai nggak percaya, akhirnya saya berhenti, kemudian pindah ke kambing sama seperti Mas. Makanya saya juga ngarit sama Mas, senasib. Makanya dari sini kemudian saya juga ini yang paling apa di desa itu keluhan petani, Mas Bambang itu seperti itu. Begitu saya juga belum apa-apa, saya sudah sosialisasi Pak. Saya mau bikin ini, yang nanti insya Allah akan bisa membantu teman-teman sekalian. Dan itu rata-rata antusias. Karena apa? Yang pertama murah, yang kedua banyak material yang bisa dimanfaatkan. Maka dari sini saya berharap dengan support pacar mantan ini nanti dapat masukan yang banyak, juga bisa bermanfaat kepada orang lain, khususnya karena sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat terhadap orang lain. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf atas kekurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pengen ya, kan bawa istrinya. Monggo lanjut. Ya lumayan ini. Ya. Menghormati perempuan. Oh gitu. Ini juga mantan. Oh gitu. Iya. Mantan murid, Pak. Pak Terduk. Oke. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya I Ketut Sunade. Bapak Ibu boleh panggil saya Sunade, boleh panggil saya Ketut, tetapi saya tidak suka dipanggil Bapak I. Oke. Ya. Jangan juga panggil Jero Ketut. Kalau Jero Ketut di Bali itu identik dengan tikus. Ya. Oke. Bapak Ibu semuanya, saya di sini sama teman, partner sebenarnya. Saya mewakili dari lembaga yayasan. Pak Ketut, Pak Ketut Suarken, salam Pak Ketut dengan Pak Bayu. Ya, saya terinspirasi bahwa Pak Ketut, teman saya itu dari hasil nonton YouTube dan diskusi dia sudah mampu melakukan. Dan mudah-mudahan nanti bisa. Nah, yang terkait dengan saya ini serabutan, serius serabutan. Ngambil pekerjaan nggak jelas, status dosen. Ya, sekarang masih dosen. Ya, dosen nggak jelas.
Ekonomi tapi ekonominya nggak jelas. Iya. Saya dapat berkah pengalaman COVID. COVID memberikan saya inspirasi. Ya. Pertama saya membuat survei kecil-kecilan. Ternyata kemangi itu menghasilkan yang bagus. Saya buat polybag di perumahan. Saya dari kampung, dari Sudimaro, saya Tabanan. Tanahnya bagus. Saya ambil dari kampung istri saya. Dari kotoran sapi itu. Hasilnya bagus. Setiap saya jual itu saya tabung. Jadi yang lain untuk kebutuhan dari sumber lain. Saya dapat ya jut lah. Ya mungkin 5 juta tabungan itu. Dari jual kemangi yang sehari-hari itu 15.000, 20.000, 30.000 sampai 50.000 setiap hari. Dari saya punya 260 polybag. Saya mimpi. Wah, saya kalau yang di sini saja itu ya bisa polybagnya dengan 260, saya bisa jualan 15 sampai 50 per hari. Saya tingkatkan, saya buat semacam apa ya? Tingkatan apa namanya itu? Pot apa? Ya tempat-tempat galangan itu ya. Atau tingkat 3. Saya beli bambu, saya beli tenaganya. Begitu saya buat, hancur Pak. Saya serius sekali, saya mimpi. Kalau sekian ini hasilnya 260 ditambah hasilnya ya. Saya kalau menghitung itu nanti habis air saya itu ngitung uang itu. Gitu aja. Itu saya mimpi. Akhirnya kok nggak tumbuh-tumbuh kemanginya. Aduh hasilnya Pak, tanahnya mungkin sudah habis humusnya. Ya, makanya dari situ saya belum saatnya mungkin jadi petani. Tapi Pak Ketut saya mungkin, alhamdulillah ya, Tungkara saya nanti bisa dengan kampus saya, bisa nanti bekerja sama. Nah, saya dari timur Pak, saya suka nonton film dari Cina. Saatnya saya ke barat Pak. Saatnya saya ke barat cari ilmu. Iya, ya begitu Pak. Nanti kita melakukan waktu untuk diskusi. Saya berharap jenengan juga semua ini, ayo Sira, kita saling berbagi. Matur suwun nggih. Monggo. Terima kasih waktunya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niluh Surti Wahyuni. Ada Niluhnya, tapi Surti itu biasanya kalau nggak pakai Niluh, saya dibilang orang Banyuwangi ya gitu. Padahal saya Bali asli. Gitu. Kedatangan saya awalnya memang melihat senior saya di yayasan Pak Tut Suharken menonton YouTube dan membuat pupuk cair itu, dan beliau memang sudah berumur, sudah hampir 70, tapi punya demplot dengan prakteknya itu sudah luar biasa. Ada tomat dan lain sebagainya itu, dan beliau meminta saya untuk ikut pelatihan bersama Pak Ketut untuk lebih, tadi ada yang Bapak bilang kalau di YouTube itu kan kulit-kulitnya saja Pak, belum fullnya gitu. Jadi ilmunya belum semuanya gitu. Jadi kebetulan saya bukan petani sih Pak. Kalau suami sih petani, sama kayak adik tadi, sapi, amruk, nggak mati, lumpuh. Sekarang ke kambing, untung nggak domba. Sekarang musim adu domba ya. Ya, kebetulan saya ada di program pemberdayaan masyarakat. Tadi ada Bapak Perbekal, Bapak BPD. Saya mendampingi dana desa di Kabupaten Jembrana dengan 41 desanya. Jadi mungkin suatu saat saya salut dengan Pak Perbekal dan Bapak BPD yang bisa langsung datang ke sini. Mungkin suatu saat dengan dana desanya bisa bermanfaat untuk membangun desanya. Saya juga berharap ilmu yang saya dapat bisa saya tularkan kepada masyarakat di Kabupaten Jembrana, walaupun pelan-pelan Pak. Kalau ngomong organik itu mereka biasanya aduh itu lama gitu. Itu biasanya, tetapi memang butuh kesabaran menurut saya ini. Jadi terima kasih banyak ada kesempatan untuk bisa belajar di sini. Terima kasih, saya tutup Ante Pramosanti. Om Santi 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 Om.
Monggo selanjutnya. Sebenarnya perguruan tertinggi itu apa ya Pak? Dosen lanjut ke BSM. Lah ya, ini S berapa Pak? Saya belum S1, baru S setengah aja udah batuk-batuk. Monggo lanjut. Belakang sudah tadi ya? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris Cahyo. Saya asli dari kota Semarang. Jadi ada beberapa ini Bapak. Jadi yang menginspirasi saya untuk datang ke kota Banyuwangi ini dengan mungkin perjalanannya cukup jauh, ya. Tapi insya Allah ini memberikan berkah bagi kita semua. Jadi kenapa kita belajar organik Pak? Karena ini mungkin salah satunya adalah ada isu yang mungkin tadi sudah dibahas dari Bapak-Bapak dari Kabupaten, yaitu kelangkaan pupuk. Jadi kebetulan saya setiap hari Pak, saya nun sewu tugas di Dinas Pertanian, walaupun mungkin materi pertanian cukup sering ya. Cuma yang saya agak unik di sini Pak, saya terngiang-ngiang itu oksidasi Pak. Nah oksidasi ini kan apa ya? Karena selama ini kita di Kota Semarang Pak ya, kadang kita pernah melatihkan materi-materi organik, tapi ada ilmu oksidasi inilah yang bagi saya itu hal baru Pak. Nah ini nanti saya ingin ngangsu ilmu di situ dengan Pak Bayu dan tim dari BSM. Harapannya apa? Karena ini bulan ini Pak, kita sering didatangi sama petani-petani. Pada protes, Mas Haris ini kok kuota pupuk saya agak berkurang. Karena tahun ini Pak, itu kuota turun drastis hampir 50%. Mungkin semua ya Pak ya, di daerah-daerah kabupaten yang lain juga sama. Jadi inilah timing yang tepat bahwa pertanian organik ini sangat-sangat apa ya, solusinya jalannya ya ini aja. Jadi supaya merubah mindset petani untuk bergerak ke alam gitu. Kemudian yang kedua Pak, tadi juga sama yang disampaikan Ibu dari Belitung, kita juga ada program YES Pak dari Kementerian, baru jalan bulan ini nanti insya Allah. Cuma ini kita merintis ada binaan di SMK Pertanian itu di Pondok Pesantren Pak. Jadi Pondok Pesantren kemarin di Kota Semarang ini gimana ya Mas ini menggerakkan anak-anak muda ini. Jadi selama ini anak muda itu bawa gadget, Android, udah pilihnya yang instan-instan Pak. Sekarang tuh anak-anak muda nggak kotor, cepat dapat uang Pak. Nah ini yang kira-kira mungkin kalau nanti di BSM, pola tanam apa ya mungkin yang setelah insya Allah hari ini Pak kita sampaikan ke anak-anak muda ini Pak. Plan kita binaan di SMK Pertanian Pondok Pesantren Mbak Alawi itu ada program untuk kewirausahaan Pak. Jadi kita akan bimbing dan harapannya nanti karena ini kita udah krisis SDM Pak, petani di kelompok di Kota Semarang. Mungkin gitu Bapak Ibu yang bisa sampaikan. Semoga nanti kita bisa, semoga berkah ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo selanjutnya. Oh bentar, enggak apa-apa Pak. Nanti kebagian. Oh, enggak apa-apa, monggo, monggo. Jangan duduk lagi Pak, monggo. Berbahaya kalau duduk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kepada Allah wa taala karena dialah yang melimpahkan kesehatan kepada kita yang akhirnya kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka untuk ngangsu ilmu. Lebih dari itu adalah salawat dan salam kita tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya dari Solo. Solo kan dikenal ya, tapi pada dasarnya saya dari Sukoharjo. Sukoharjo yang berdekatan dengan Solo, jadi pinggir Solo dan pinggir Sukoharjo. Ini di Solo Baru. Lah kemudian karena anak-anak itu apa namanya? Akhirnya juga punya sedikit tanahnya itu dari Paseban, itu di Karanganyar. Akhirnya saya dari kota ke desa. Saya bermalam di sana, saya beraktivitas di sana. Nah, sebelum itu saya sampaikan bahwa ini adalah istri saya.
Saya punya anak 5, yang 1 meninggal dunia, yang 4 alhamdulillah, yang 3 sudah berkeluarga, yang 1 masih bujang. Itu, dan saya punya cucu 9, alhamdulillah. 9 atau 8? Hampir katanya. Background saya adalah dari penjual obat, Pak. Obat tapi obat kimia. Yang saya sudah hampir sejak tahun 92 kita berjualan vitamin, antibiotik, vaksin yang biasa diaplikasikan ke ternak-ternak besar ataupun ternak kecil. Dan ada yang di Blitar, saya punya adik juga di Blitar yang kebetulan juga aktivitasnya sama dengan saya. Lah kemudian setelah anak-anak sudah besar diganti oleh anak-anak saya, diteruskan ya. Nah, kemudian saya lebih baik ke desa itu untuk menjalankan profesi yang kita katakan beternak itu tadi. Ada domba dan ada ayam juga. Saya juga ngarit, Bapak. Saya kalau misalnya kekurangan kurangan rumput ya, saya ngarit di pinggir-pinggir jalan. Pekarangan juga. Itu dan juga ini istri saya juga mulai beternak ayam yang alhamdulillah juga sedikit-sedikit ya, dan akhirnya bisa untuk nutup dapur, karena walaupun saya seharusnya kan saya sudah pensiun ya, tapi kenyataannya masih butuh aktivitas, masih butuh macam-macam lah ya, termasuk juga kehidupan. Lah, ketika saya di daerah desa, ketika saya ke desa, ternyata di tetangga-tetangga itu kok kosong, rumahnya itu kosong, padahal banyak di tetangga-tetangga saya itu yang banyak punya tanah yang luas-luas. Kemana ini orang-orangnya? Enggak tahunya ke Jakarta, ke Bandung. Mereka di sana pun juga bekerja. Kenapa enggak digarap ini? Ini satu masalah. Jadi yang pertama masalah. Kemudian yang kedua, ketika tadi adik mengatakan bahwa permasalahan kita adalah permasalahan pupuk yang katanya dalam menjadi suatu perdebatan yang seksi ya. Di situ ada subsidi yang jadikan suatu perdebatan yang hebat ya, kan gitu ya. Kemudian ketika RI 1 mengatakan bahwa kita langka karena apa? Bahannya dari mana? Ukraina kan nggak salah ya? Ini kan masalah. Sebenarnya kan kalau kemudian ini kebetulan beliau ini istri saya itu buka YouTube itu kan akhirnya tertarik. Nah, ketika tertarik dengan masalah organik, maka inilah suatu masalah yang mesti harus kita putuskan sebagai solusi salah satunya. Tapi saya mohon kepada BSM ya, mestinya ini kan digulkan di lembaga negara, yaitu pemerintahan, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Supaya apa? Lebih mudah untuk terinformasi ke seluruh masyarakat Indonesia. Walaupun dengan apa yang kita lakukan sekarang ini, suatu hal yang luar biasa ketika Pak Jerman itu tadi dengan teman-temannya dari Magetan itu disupport oleh lurahnya. Kemudian ada Pak Lurah 2 yang akhirnya juga ikut dalam hal ini. Ini sangat luar biasa. Harapannya setelah nanti juga ada Pak Lurah, perangkat desa, dan juga ada itu Mas Haris itu dari pertanian itu sudah juga masuk di dalam sini, maka harapannya adalah untuk bagaimana tidak lama lagi pemerintahan kita juga akan menggelontorkan dana dan juga sebagai mensupport kelangkaan pupuk yang selalu menjadi permasalahan kita. Lah kalau kita tilik masa lalu bahwa negeri kita itu kan negeri agraris. Kenapa mesti harus impor? Impor itu berapa? 200 juta ton atau berapa itu kemarin? Ini kan masalah. Nah, padahal ketika dulu, sedikit ceritanya, ketika tahun 1980 di era Soeharto, itu kan sebelumnya itu kan belum ada namanya pupuk kimia kan belum ada. Kemudian di era Soeharto muncul pupuk kimia, maka pada saat itulah negeri kita menjadi negeri swasembada beras. Itu capaiannya adalah 25 juta ton per tahun. Itu luar biasa. Setelah itu turun, tanah menjadi bantat istilahnya ya, yang mesti harus dikembalikan sebagaimana sebelum tahun 80. Lah ketika ada informasi dari BSM, hal yang luar biasa. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi negeri kita menjadi negeri yang subur, makmur, gemah ripah lo jinawi,
dan menjadi suatu negara yang tidak ribut seperti sekarang ini, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kami silakan istri. Sudah cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya banyak pemateri ya di sini. Jangan lupa pilih saya Pak besok. Biar saya rubah aturannya. Sebenarnya kita harus bersyukur dengan kelangkaan pupuk. Justru kita harus berdoa supaya pupuk kimia dihilangkan dari Indonesia. Biasanya orang Indonesia itu kan nek sudah kepepet ini ngetok ke ilmunya lebih dahsyat gitu loh. Mari kita keluarkan ilmu kepepet kita. Monggo lanjutkan di belakang. Jadi jangan gelisah, tidak ada pupuk kimia, ada hikmah, nah, gitu. Monggo, sebelah sini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli Muhammad. Kenalkan saya Yazid. Saya dari Gresik sama dengan Bapak yang tadi, cuman karena berangkatnya sendiri-sendiri, saya ikut sendiri aja. Kalau Bapak Tika tadi dari Gresik Selatan, saya dari Gresik Utara. Saya lebih dekat dengan Petro, Pak. Jadi lebih merasakan polusinya Petro. Gitu. Saya ikut acara ini karena saya merasa banyak yang cocok dengan BSM, Pak. Ya. Saya berlatar belakang staf keuangan di Pemda. Yang cocok pertama itu ketika Pak Bayu cerita tentang ternak kambing. Itu hampir sama dengan cerita saya. Saya pernah dulu punya kambing yang kecil-kecil itu Pak. Kecil-kecil itu, cempe itu, kemudian ya yang kambing yang mudah dipelihara itu loh Bu ya. Itu waktu itu saya serahkan ke ada pengasuh kambing. Iya kan. Dari kecil sampai jumlahnya banyak Pak, banyak. Habis yang bantu saya punya ide, Pak, bagaimana kalau kambing banyak ini saya perkecil jadi kambing yang unggul aja Pak, etawa. Gitu. Ya terserah kamu lah. Udah kambing dijual semua, beli etawa. Etawa dapat sekian ekor, hamil, melahirkan, mati sudah, mati. Udah ternak pertama gagal karena kambingnya mati. Ternak kedua saya coba ayam. Waktu itu saya taruh di atas didak Pak, didak. Itu gagal karena saya tidak siap. Berarti itu anak saya yang kedua lahir, wah ini bahaya di atas ini, sumber penyakit. Langsung ayam saya bagi ke tetangga. Kedua gagal lagi. Yang ketiga ada teman punya ide, Pak, aku mau buka resto, saya menyediakan ayamnya. Oke, saya di ayam kampung. Waktu itu idenya sederhana, seperti dikatakan Pak Bayu tadi, kita punya ayam 10 ekor, kita ambil telurnya, kita ternakkan sampai jadi supporting. Belum sempat supporting, ternyata ketika saya tetaskan itu netes, pincang, netes, mati, gagal lagi ya. Sebagai staf keuangan di Pemda, saya tertarik dengan omongannya Pak Bayu, ayam 10 itu bisa jadi miliarder. Dengan penjelasan A, B, C, D, rutut, bener. Dan masuk akal. Karena pengalaman saya trading itu tidak semudah itu kayaknya. Trading nyari setahun 100% itu angel. Tapi kalau ikut ilmunya Bapak Bayu, ayam 10 jadi miliarder itu kok kayaknya gampang ya. Nah, makanya saya kepingin tidak buat ilmunya itu. saya rasa itu jadi masuk akal sekali. Itu yang bikin saya cocok itu karena Pak Bayu bisa menjelaskan dengan bisa saya terima. Biasanya saya angel terima itu saya bisa saya terima. Saya biasanya trading itu cari setahun 30% kangelan, tapi Pak dengan cara itu tadi kok gampang kayak aneh ya gitu. Jadi mungkin saya kesini agak kedunyan, tapi nggak apa-apa lah kedunyan sedikit. Saya rasa itu untuk membuka perkenalan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo. Yang sana sudah ya? Oh sudah. Monggo Pak. Terima kasih, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jasa Eka Lumban Batu. Saya asal dari Medan. Ya, tapi berangkat dari Lampung. Jadi bertempat di Lampung. Ya. Enggak turun di terminal apa namanya? Terminal apa namanya, Pak? Bukan, Surabaya. Ya. Karena baru kali itu jadi lupa. Ya. Saya ini datang ke sini karena terpaksa, Bapak Ibu. Ya, terpaksa. Terpaksa karena mendengar keluhan dari jemaat dan masyarakat. Sehingga kata Pak Bayu mengutus untuk menjadi pioner. Mantap ini. Nah, cita-cita tinggi adalah menjadi pioner di tengah-tengah lingkungan, menjadi berkah di tengah-tengah lingkungan saya. Terkhusus yang sangat menarik tadi seperti yang dibahas Bapak tadi, 10 induk ayam plus 1 jantan menjadi miliarder. Wah, luar biasa. Itu yang sangat menarik. Lalu pupuk komposnya berkaitan dengan keluhan masyarakat yang sulit mendapatkan pupuk dan keluhan asam urat, kolesterol. Saya juga sudah punya kolesterol, jadi sangat termotivasi mendengar YouTube-nya Pak Bayu, terpaksa hadir di sini. Terima kasih, itu perkenalan saya supaya saya lebih memiliki ilmu dari barisan di sini melalui BSM. Terima kasih. Monggo belakangnya. Oh, kirain mau perkenalan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kenalkan kulo Bapak Aminuddin saking Lumajang. Oh iya ya, Masya Allah. Perkenalkan, saya Bapak Aminuddin dari Lumajang. Maaf, lupa tadi. Ini teman saya, teman kerja. Sebetulnya saya di sini itu enggak ngerti sebetulnya apa BSM. Waktu itu saya dibilangin teman saya yang orang Surabaya, bilang gini, Pak Amin, nanti saya daftarkan apa itu BSM. Oh ya, apa itu? Dia cerita seperti ini. Karena basic saya kan maaf ya, saya itu sebetulnya bukan petani coba-coba setengah-setengah. Aslinya saya itu produksi air minum sama pabrik singkong, kirimnya ke Bali. Pila mungkin kalian tahu Pila ya, itu punya saya yang di Lumajang. Bali sampai Jawa Timur semuanya ada. Terus di sini maaf saya sendiri kan banyak teman-teman yang ikut saya, terutama dari pertanian. Yang dikeluhkan itu tadi pupuk. Terus saya sendiri juga mencoba, karena maaf ya kerjaan itu sudah berjalan. Akhirnya saya itu tadi memang sukanya itu tanam-tanam, mulai tanam tomat, cabai, singkong terutama. Singkong itu selama mulai tahun 2015 sampai tahun 2023 itu selalu gagal. Tak ngerti saya apa. Terus akhirnya di akhir-akhir ini saya mencoba di tebu. Cuman yang dikeluhkan tadi seperti itu tadi. Pupuknya kita nanam 10 hektar cuman dapat pupuk 10 sak sampai 12 sak. Lainnya gimana? Akhirnya saya beli ke teman saya itu apa itu? Organik, pokoknya organik itu aja sudah. Dengan itu teman saya mengasih informasi, saya langsung tertarik karena waktu itu saya juga ada rumah makan. Berarti apa itu?
kotoran kan juga banyak ya. Kotoran banyak katanya bagus kalau untuk difermentasi. Maka dari itu saya langsung tertarik, saya suruh wis tolong daftarkan saya. Gitu asal mulanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili sudah cukup. Namanya Aap Ubaidillah. Makanya tadi mau saya tanya namanya. Gak apa-apa diwakili. Lanjutnya masih berapa ini? 3 ya? Monggo Pak. Yang pakai belangkon. Wah, dari mana ini? Monggo. Belangkon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Rif'an, dipanggil yang pendeknya aja Darip begitu. Asal dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, orang Sunda. Yang mengantarkan saya datang kemari ini kalau diceritain Pak 3 hari 3 malam nggak selesai. Panjang ini. Alhamdulillah saya. Jadi aktivitas saya sehari-hari bersama anak-anak santri di pondok. Nah, melalui sebuah perenungan bahwa kita itu telah banyak berbuat kedoliman Pak. Gitu. Jadi kenapa situasinya menjadi begini, ya harus kembali kepada tuntunannya itu. Nah, salah satunya adalah kalau kita yang namanya agama itu kan aturan gawe manusia gitu. Ya. Agama itu aturan gawe ya. Artinya hal apapun, sekecil apapun sampai kita aturan buang air kecil sampai menguap saja ada aturannya kan gitu. Apalagi ini urusan pertanian. Karena urusannya urusan selamat dan tidak selamat ini. Jadi perintahnya sudah jelas, makanlah rezeki di muka bumi ini yang halal dan yang thayyib kan itu. Nah, ini urusan ketoyibannya ini, kebaikannya ini. Nah, akhirnya saya menemukan jawaban yaitu di media sosial, di YouTube, di Facebook. Kemudian saya mempelajari ya dari penjelasan Pak Bayu sampai akhirnya ini kayaknya wasilahnya ini harus nyambung begitu. Jadi kalau via medsos aja kayaknya kurang kena gitu, kurang connect ya. Makanya akhirnya memutuskan, alhamdulillah bisa sampai ke sini, sampai perjalanan saya ini pantat sampai terasa pegel, 25 jam saya naik bis gitu kan, gantian dari Ciamis. Karena awalnya kan mau transit Jogja, nanti dari Jogja yang ada yang Banyuwangi langsung, taunya kemalaman, jadi akhirnya ke Bungurasi. Dari Bungurasi, taunya kan muter ke situ Bondo ke sini, makanya jadi lama begitu. Tapi alhamdulillah saya senang bisa berkumpul bersama rekan-rekan semua di sini, belajar bersama. Mudah-mudahan pulang dari sini bermanfaat ilmu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ada yang 2 hari baru sampai juga loh Pak. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Saya 1 minggu di jalan. Dari Medan 3 hari 3 malam sampai Jakarta naik kapal laut. Dari Jakarta ke Surabaya ke Juanda naik pesawat. Dari Surabaya ke sini, ampun saya, luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Saya mencari saudara sebenarnya, dan saya sudah buktikan. Kita bisa bersaudara, menurut saya ya, hanya ada di sektor pertanian. Di sektor pertanian itu tidak ada yang namanya jabatan, kekayaan, ataupun sekolah, tidak ada. Dan saya sudah buktikan. Tapi kalau bisnis, mungkin ego masing-masing akan timbul. Tapi kalau di sektor pertanian, saya sudah buktikan, saya bisa menginap di Pagentan, saya bisa menginap di Pengalengan, saya bisa menginap di
tempat lain. Karena apa? Saya hobi belajar. Saya sebenarnya bukan orang pertanian. Saya masuk pertanian karena saya kategori ketipu kali ya. Ketipu. Ketipunya begini. Saya ditantang sama ipar saya. Saya kasih kamu tanah. Bisa nggak sih nanam? Wah, bisa nggak sih nanam? Orang tua saya dulunya petani. Masuk PNS, ditinggalkan jadi supir. Jadi ke Medan, ke kota ya. Karena di kampung dulu kan, kalau mungkin saudara atau bapak-bapak pernah tahu Danau Toba ya. Mungkin ada yang sudah sebagian pernah ke sana. Tapi jangan lihat indahnya Danau Toba, Pak. Jangan lihat indahnya Danau Toba. Yang miris di sana, tanah kami, Kabupaten Humbang Sandutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, dan termasuk sebagian Kabupaten Dairi adalah daerah tertandus. Jadi menyedihkan. Maunya tadi saya masuk slide di situ biar dia lihat apa yang ada di tanaman yang tumbuh di daerah saya. Tapi bukan itu yang menjadi permasalahan. Saya pada prinsipnya suka gimana ya, memberitahukan mengenai pengetahuan. Karena saya punya prinsip satu. Kita terima cuma-cuma, kita berikan cuma-cuma. Nah ini. Saya kebetulan mengembangkan sektor pertanian di bidang kentang. Jadi awalnya saya ketipu itu kentang. Jadi ada orang tiba-tiba masuk ke lahan, Pak, kita nanam kentang. Wih, gimana caranya? Pada saat itu tahun 2018 harga kentang 11.000. Nanam satu batang Pak bisa 1 kilo. Kalau kita tanam 10 batang atau 1000 batang bisa sekian. Wih, hebat dia. Lumayan juga, akal ekonomi jalan. Rupanya saya bukan pedagang Pak. Nah, bukan pedagang. Akhirnya singkat cerita jeblok, bangkrut. Karena modal lumayan besar. Kirain seperti yang dijabarkan itu. Ternyata kalau untuk kentang per hektar itu hampir 110 juta. Kenapa? Karena kita harus menggunakan pupuk kimia mayoritas. Nah, saya timbul, kemudian saya perbaiki. Perbaikinya gimana? Saya nelpon di YouTube. Saya nelpon seseorang, saya nggak kenal. Saya lihat di internet, pembibitan kentang Pengalengan. Saya telepon. Begitu saya telepon, mohon maaf Pak, saya Arman Simanulang. Dari mana? Saya dari Medan. Tapi lahan pertanian di Kabupaten Humbang Sundutan. Nah, begitu saya di ini, saya mau cari kentang. Bibit kentang. Karena saya tahu kentang menggiurkan sebenarnya pada awalnya. Ternyata, tapi masalahnya saya adalah orang bodoh. Hanya satu kata-kata dari yang memberikan telepon itu. Maaf Pak, orang bodoh pun bisa nanam kentang. Orang bodoh, saya kan orang bodoh. Jadi saya nanam kentang. Oh, berarti kalau begitu. Dalam hitungan saya Senin nelpon malam, saya cari pinjaman untuk tiket ke Jakarta. Ketemu orangnya di Jakarta Timur, itu masih nyari-nyari yang mana wajahnya, yang mana ini di dekat UKI ya, di Jakarta Timur. Cari orangnya biar saya bisa datang ke Pengalengan. Di Pengalengan saya diberikan pengarahan, saya dilihat ini begini cara proses kentang. Dari situ pulang dari sana, saya langsung ambil tindakan sendiri. Saya sendiri yang kerjain tanpa saya apakan lagi yang membawa, yang mengajari tadi. Saya ambil bibit kentang 2000 batang. Saya praktek sendiri berdasarkan saya seperti mungkin nanti sama BSM ya. Saya diajari pola tanam, pola ini. Saya sambil belajar dari YouTube karena saya hobi belajar memang. Padahal sebenarnya saya bukan di pertanian. Saya tanya, akhirnya 2000 kentang hampir saya dapat 2 ton. Yang membawa saya tadi, yang mengajari saya tadi 8.000 meter atau 8.000 batang cuma dapat 2,7 ton. Loh, saya pikir wah gawat ini. Nah, ternyata di dunia kentang ada yang namanya mafia. Mafia. Jadi biar kita tahu, jangan kita salahkan. Saya bukan pendukung pemerintah ya, tapi kebanyakan orang karena tidak mengetahui. Mafia di segala baik bibit pupuk itu sangat luar biasa. Ini yang nggak bisa kita tembus. Dan saya termasuk di pupuk ini juga. Kenapa pupuk langka? Mungkin saudara belum tahu. Tapi saya sedikit mengetahui, sedikit saja, walaupun saya bukan dinas pertanian.
sebenarnya program dari mereka itu yang di atas itu adalah menyediakan pelan-pelan pupuk kimia. Makanya sekarang digenjot yang namanya organik. Masalahnya yang organik ini banyaknya yang palsu, Pak. Dan saya sudah terapkan itu YouTube yang ada di YouTube itu berapa? Sampai rumah saya 10 kali 20 itu penuh dengan drum apa itu jerigan-jerigan untuk uji coba ini bikin ini begini nih. Nah, nanti bisa lihat nanti Facebook saya Arman Simanulang, Arman Under Simanulang. Nah, di situ saya lihat rilis-rilis yang namanya yang saya praktekkan. Jadi itu sebenarnya yang terjadi. Jadi kita sebenarnya diarahkan untuk organik. Masalahnya mungkin cara menyampaikan ini yang nggak orang tahu. Kenapa? Karena mungkin satu, pemain-pemain yang di organik pun orang gila semua, Pak. Terus terang, Pak, orang gila. Kenapa orang gila semua? Satu, seandainya ini saya bukan memuji Pak Bayu, bukan. Seandainya Pak Bayu masuk di sektor itu, wah, ini kurasa setengah pulau dia punya loh, Pak. Dari hasil apa? Ya ini kan terbukti ya, instan bisa, ya Pak ya. Instan berapa bulan, berapa ini langsung kelihatan. Lah yang itu, makanya kemarin saya cerita sedikit dengan Pak yang dari Gresik tadi, Pak Suprianto, hantu, pernah dengar namanya pupuk hantu? Di Sumatera itu heboh tuh, sampai terong, cabai, segini-segini. Kenapa? Formulatornya kaya, sisanya, lah itu tadi, ambil air, bikin apa, entah apa dicampurinya, terakhir apa? Kita masyarakat yang korban. Jadi kalau di Sumatera Utara, khususnya daerah sana, itu jangankan pupuk organik pun sudah kita cobain semua. Merek apa yang nggak tampil di Jawa, di sana yang paling apa? Kenapa? Karena kebetulan suku ada di sana, suku namanya suku Karo, itu memang gila tani semua. Suku Karo. Mungkin kalau tahu jeruk Medan itu, mereka lah yang tanam itu. Jadi motivasi saya kemarin adalah, itu singkat cerita ya, adalah saya pengen agar melalui BSM ini mudah-mudahan, karena yang saya lakukan masih gagal semua, Pak. Tidak teratur, bisa, tapi nggak teratur. Tapi yang saya lihat dari Bayu, ada keinginan saya ke depan, mudah-mudahan di kampung saya jadi inspirator. Karena untuk pertama saya nanam kentang di kampung kita, dulu kampung kita, desa kita itu penghasil cabai untuk Kabupaten Lubang Sependutan. Nah sekarang sudah masuk ke jargon penghasil kentang. Awalnya saya bawa orang dari Wonosobo, dari Dieng, untuk 2 keluarga ke sana. Sekarang udah digarap orang, tinggal saya sendiri, lahan saya telantar. Kurang lebih begitu. Jadi ini intinya. Terima kasih banyak, Pak. Singkat tapi panjang. Monggo. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Nama saya Nurdin, asal dari Jakarta. Cuma sebenarnya saya lahirnya di Bintan ya, Pulau Bintan, Kepulauan Riau, Sumatera. Dari sana SMP saya sudah di Jakarta, jadi lama di Jakarta, dewasa di Jakarta ya. Nah, saya bukan petani, saya lulusan komputer, Pak, IT. Jadi beda banget ya, dunianya beda banget, benar-benar beda banget. Nah, saya pun kerja di IT, saya pengajar juga. Jadi bagi yang mau bertanya tentang komputer silakan, gratis. Rasanya tidak ada ya. Kemudian saya bekerja sekarang di bank swasta. Nah, umur saya sudah 52, sudah sebentar lagi juga pensiun ya, sebentar lagi. Jadi di dunia IT ini ya, kerjanya itu pakai otak. Jadi muter terus, setiap hari muter mikir gitu ya. Ada masalah mikir, pokoknya muter terus. 8 jam kalau kerja kan, biasa ya di kantor ya, 8 jam itu mikir terus. Jadi rasanya otak itu panas, makanya rambut saya agak tipis nih. Jadi saya pikir ini kalau saya nggak berhenti ini parah, ini pasti botak. Sehingga saya pikir saya juga hobi
tanam menanam. Jadi kalau saya kan di IT ya. Jadi dari tahun 96 saya sudah lulus. Jadi 96 saya lulus, saya bikin patungan dengan teman untuk buat pusat pendidikan komputer. Nah, dari sana saya suka browsing. Jadi mungkin teman-teman tahun 2000 mungkin belum tahu tentang browsing di internet, saya sudah tahu gitu. Nah, tahun 2008 karena saya hobi dengan tanam-tanaman, jadi saya ketemu Pak Bayu. Tahun 2008 saya sudah tahu Pak Bayu gitu. Dari sana saya pun coba sedikit-dikit. Ya sempatlah di pekarangan rumah saya bikin pupuk fermentasi sendiri ya. Memang modelnya belum sekeren yang sekarang. Nah, masih sederhana. Jadi saya sempat seperti misalnya tanam pepaya sendiri dari biji sampai berbuah, sampai saya tuh sekeluarga makan pepaya nggak perlu beli lagi gitu. Jambu juga, jambu kelutuk ya, jambu biji juga sama. Nah, itu dari biji semua saya tanam. Nah, saya jadi dari hobi ini saya pikir mengapa saya nggak teruskan ya, diseriuskan gitu untuk masa pensiun saya gitu maksud saya. Jadi saya mau belajar banyak, lebih lengkap seperti teman-teman tadi bilang. Kayaknya nonton di YouTube ada yang nggak lengkap nih. Memang benar. Seperti kalau kita main pasal itu ya. Kayaknya ada pasal-pasal yang hilang. Nah, itu saya mau kesini untuk mencari pasal yang hilang gitu. Itu demikian. Terima kasih semua.